Saat dia pulang, dia melihat ada pembangunan saluran air. Ia berpikir pasti saluran tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat. Dayu terus memandangi wajahnya yang terpantul di kolam. Tahukah kamu mengapa Dayu bisa melihat dirinya di air kolam? Anak-anak tahu ya, Dayu bisa melihat dirinya sendiri saat melihat ke air kolam. Nah, itu merupakan salah satu sifat cahaya, yaitu memantulkan cahaya. Air kolam tersebut memantulkan cahaya dari bayangan atau diri Dayu. Nah, ada sifat-sifat cahaya yang lain anak-anak. Misalnya cahaya yang merambat lurus. Ini bisa dibuktikan ketika kita menyalakan lampu senter. Lampu senter yang dinyalakan maka akan merambat secara lurus. Contoh lainnya adalah saat sinar matahari yang merambat lurus memancar ke bumi anak-anak. Kemudian sifat yang lain yaitu cahaya menembus benda bening. Ya, benda bening merupakan suatu benda yang dapat dilalui atau ditembus oleh cahaya. Ya, adapun benda yang tidak dapat dilalui cahaya adalah disebut benda gelas. Contohnya, saat pagi hari kamu membuka jendela, maka kaca jendela yang terkena sinar matahari maka akan menembus kaca jendela dan masuk ke dalam rumah. Baik itu cahaya dapat dipantulkan anak-anak. Misalnya apa? Saat kita berada di depan cermin, pemantulan cahaya dibedakan menjadi dua macam, yaitu pemantulan teratur dan pemantulan baur. Pemantulan teratur yaitu pemantulan berkas cahaya yang sejajar, yang hanya terjadi apabila cahaya mengenai benda yang permukaannya rata dan mengkilap, seperti cermin yang digunakan. Jika pemantulan baur atau difus yaitu pemantulan cahaya yang tidak teratur, yang terjadi ketika cahaya mengenai benda yang permukaannya kasar, bergelombang dan tidak mengilap. Contohnya cahaya yang mengenai permukaan air, batu, dan aspal. Selain itu cahaya juga dapat dibiaskan. Ya, contohnya apa? Kolam yang airnya jernih terlihat lebih dangkal. Kemudian pensil yang dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air akan terlihat seperti patah. Itu merupakan contoh cahaya yang dapat dibiaskan.